di mana data dan informasi dialirkan ya, atau juga dipahami, bisa dianalisa, atau juga bisa dipelajari gitu ya, secara menyeluruh gitu ya. Di mana perusahaan, di mana departemen-departemen ya yang ada di dalam suatu organisasi atau juga di secara region ya, atau juga di berbagai negara yang berbeda, itu bisa mendapatkan data dan juga informasi secara bersamaan ya. Nah, perkembangan ERP2 ya, Enterprise Resource Plan 2 ya, dan juga Electronics ECM gitu ya, pada era pada saat ini gitu ya. Ini banyak bisa gitu ya, bisa membantu untuk memecahkan berbagai permasalahan ya, terutama dengan menggunakan mainframe personal computer, atau juga menggunakan Windows, atau juga menggunakan sistem operasi yang lainnya seperti Macintosh gitu ya. Nah, di mana data gitu ya, di mana data itu ada yang tidak terstandarisasi gitu ya. Di mana data secara umum gitu ya, ini bisa tidak dimaknai ya, atau juga bisa tidak dipahami ya secara menyeluruh, dan juga dianalisa yang berbeda ya dengan paket bahasa tertentu gitu ya, dan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga spesialisasi perangkat lunak atau juga perangkat kelas dibutuhkan ya, dibutuhkanlah yang namanya pengkodian data gitu ya. Sehingga apabila ini tidak dilakukan, maka terjadi permasalahan ya untuk penggunaan dari internet tersebut ya. Maka estimasi secara menyeluruh di USA ya, ada 20% untuk mengeneralisasi terkait dengan informasi yang baru ya. Dan dari evaluasi ini ya dikombinasikan bahwasanya berkaitan dengan teknologi dan jasa ya, menggunakan berbagai piranti lunak atau juga piranti perangkat keras gitu ya. Ini dengan berbagai persyaratan, di mana yang pertama berkaitan dengan hal itu adalah yaitu ya harus ada sesuatu yang diungkapkan ya kepada user, baik itu juga dengan menggunakan teknik secara detail gitu ya kepada user tersebut ya. Dan solusi gitu ya, solusi untuk memaknai informasi tersebut akhirnya dapat diketahui gitu ya, dapat disediakan, yaitu dalam bentuk apa ya, dalam bentuk cetak ya, dalam bentuk bisa dilihat di layar ya, atau juga bisa menggunakan web ya, bisa menggunakan web, atau juga bisa menggunakan CD atau juga DVD format ya. Maka extensible markup language ya, nah di sini lahir ya, atau juga ditandai ya. Dan kebutuhan dari extensible markup language di sini ini adalah suatu apa ya, dianggap hanya sebagai bagian ya, bukan secara menyeluruh atas permasalahan kebutuhan akan informasi gitu ya, yang akan ditampilkan dari satu waktu gitu ya. Dan extensible markup language di sini ini adalah salah satu tahap ya, salah satu tahap yang secara revolusioner ya bisa membantu ya, untuk terkait dengan transformasi data atau juga mengidentifikasi informasi dengan menggunakan internet ya. Dan extensible markup language tersebut ya dikembangkan dengan menggunakan dikembangkan dalam beberapa kurun waktu ya, bahwasanya mayoritas vendor perangkat lunak itu menggunakan standar dari extensible markup language ini dalam berbagai forum dan juga dalam berbagai produk ya. Jadi dengan kata lain, XML ini dipromosikan ya oleh CEO Microsoft gitu ya, terutama CEO Microsoft Ballmer ya, yang menyatakan bahwasanya ya kita bisa menginput ya 100% atas data atau juga sumber daya yang diinput gitu ya, di mana
dengan pendekatan XML inilah ya bisa kita input ya segala sesuatu yang dianggap bisa berguna ya bagi perusahaan, dan XML di sini di masa yang akan datang itu sangat penting ya. Dan XML sini gitu ya, ini merupakan suatu aplikasi gitu ya. Dan artinya di sini suatu apa ya, secara menyeluruh ringnya bisa secara evolusi bisa mengembangkan dari sisi keilmuan di bidang matematika ya, di bidang musik ya, di bidang religion, atau juga di bidang lingkup bisnis itu sendiri gitu ya. Dan XML gitu ya, itu merupakan suatu apa ya, extensible markup language berbasis bahasa ya, yang berdampak dalam berbagai lingkup bisnis area ya, seperti misalnya berdampak terhadap sistem pengadaan elektronik, kemudian juga sistem perdagangan secara elektronik, atau juga pertukaran data secara elektronik, malah juga berpengaruh yaitu terhadap yang namanya sistem pembayaran elektronik ya, dan transfer yang berkaitan dengan hal itu gitu. Nah, inilah ya kemampuan yang namanya dilakukan oleh extensible markup language tersebut. Jadi dengan kata lain ya, extensible markup language tersebut itu berpengaruh ya, berpengaruh dalam berbagai area yang ada ya. Dan extensible markup language tersebut merupakan bagian ya dari piranti perangkat lunak akuntansi dan juga sistem pemrosesan ya. Dan extensible markup language tersebut ya diformat ya secara sederhana dan disajikan ya dalam bentuk laporan keuangan ya, laporan kinerja, atau juga catatan-catatan akuntansi dalam hal ini yang dioperasikan pada perangkat atau juga program aplikasi gitu ya. Dan extensible markup language tersebut gitu ya, pada saat ini gitu ya, ini salah satu metode yang banyak dikembangkan sebagai ya standar pelaporan bisnis dan juga perkembangan digital dunia ya, yang dalam hal ini berbasis bit and byte ya. Ya, kemudian juga ya berkaitan dengan data keuangan ya, data keuangan dan juga pelaporan keuangan, atau juga sistem akuntansi biaya, malah juga sistem perpajakan gitu ya, di mana standar pengiriman atau juga standar transfer terutama dalam pemahaman atas data yang ada gitu ya. Jadi XBRL itu didesain ya sebagai suatu standar ya mentransfer data keuangan ya, dan juga dapat menyajikan atau juga mempublikasikan informasi dengan berbagai format ya. Dan XBRL di sini ditemukan ya, bisa diterapkan ya atau juga digunakan ya dalam skala dunia ya, dan mayoritas bisnis atau juga institusi akuntansi atau juga lembaga pemerintah di seluruh dunia ya, ini merupakan bagian darinya ya, yang membentuk yang namanya www XBRL.org ya. Jadi antara extra markup language ya dengan XBRL ya, ini merupakan apa ya, tak terpisahkan secara menyeluruh dari aplikasi akuntansi, kemudian juga secara internal maupun juga secara eksternal yang terkait dengan pelaporan dan juga transfer informasi dalam lingkup area bisnis ya. Nah, disinilah kita lihat ya bagaimana timeline ya atau juga perkembangan dari paket bahasa tersebut ya. Jadi di tahun 40 gitu ya, ini lahirnya suatu konsep ya, evolusi pengembangan dari konsep hyperlink ya. Kemudian di tahun 60 ya lahirnya apa ya? Lahirnya pemformatan yang namanya RTF ya, atau juga Rich Text File. Kemudian juga di tahun 60-an di sini dipraktikkan ya pada berbagai apa ya? Pada berbagai model penampilan informasi, diantaranya Graphic Communication Association yang memforward ide pengembangan konten yang
terkait dengan masalah pendokumenan ya. Kemudian juga di tahun 60 gitu ya, berkembangnya GCE Code tahun 69 oleh IBM gitu ya. Ini apa ya? Menandai lahirnya apa ya? Yang namanya itu tadi ya, GML atau juga Generalized Markup Language. Kemudian di tahun 78 ya, berkembangannya ANSI, yaitu apa itu? Yang berkaitan dengan Computer Language for Processing the Text Computer. Ya. Tahun 80 gitu ya, juga dikembangkan yang namanya ya Standard General Markup Language ya, atau SDML. Dan tahun 1990 gitu ya, itu berkembangnya Triple W ya, atau World Wide Web ya, yaitu Hypertext Markup Language atau juga HTTP ya, atau juga disebut dengan Hypertext Transfer Protocol, dan juga berkembangnya yang namanya URL ya, atau juga disebut dengan Uniform Resource Locator dari sebuah dokumen. Selanjutnya di tahun itu juga ya, Hypertext Markup Language di sini apa ya, mengalami apa ya, dikembangkan lebih lanjut sehingga lebih memiliki kekuatan ya untuk yang berkaitan dengan penggunaan dalam berbagai tugas dalam penyajian informasi berbasis web ya. Kemudian di tahun 90-an ya. Jadi tahun 90-an diformulasikan dengan W3C ya sebagai bagian dari XML ya. Sehingga di tahun 2000 ke atas sampai sekarang ya, evolusi dari extra markup language tersebut ini udah sesuai ya dan banyak digunakan. Itulah yang namanya ini tadi ya, HTTP, HTML maupun juga URL ya pada saat ini yang kita kenal ya. Jadi inilah semuanya disebut dengan evolusi berbasis digital ya. Evolusi berbasis digital terkait dengan laporan ya, dan juga terkait dengan pendokumentasian ya, terkait dengan penyajian data secara elektronik. Nah, itu ya. Jadi secara umum sejarah dari Hypertext Markup Language di sini gitu ya. Ini merupakan suatu bagian ya dari standarisasi paket bahasa ya. Dan perkembangannya termasuk di dalamnya adalah XML itu sendiri ya. Yang dalam hal ini juga mengembangkan yang namanya HTML ya. Jadi beberapa proses pendigitalan dokumen tersebut ya, ini tak lepas ya dari menggunakan yang namanya paket bahasa ya. Sehingga pemahaman dari paket bahasa itu adalah ya memahami ya, artinya di sini level pertamanya disebut dengan level markup. Nah, jadi markup ini sini adalah suatu notasi ya, ada suatu dokumen yang tapi bukan bagian dari konten dokumen tersebut ya. Jadi terminologi konten tersebut ya, itu mengandung ya, atau juga terdapat pada dokumen tersebut. Ya, sebagai contoh adalah bagaimana pertukaran data ya, data keuangan ya, atau juga spesifikasi produk ya, terkait dengan pemberitaan atau juga terkait dengan kontrak yang dalam hal ini dalam bentuk lainnya juga. Ya, kemudian juga markup tersebut ya, itu dapat digunakan dalam berbagai karakter yang sekuensial menggunakan simbol gitu ya, yang disisipkan pada dokumen sebagai penyajian informasi yang digunakan dalam bentuk berbagai format, yang dalam berbagai bentuk cetak ya, dan atau juga dalam berbagai bentuk penyajian informasi konten lainnya. Jadi markup di sini apa ya, not unique electronic document. Jadi bukan dokumen elektronik yang khusus ya. Dan kemudian juga markup di sini adalah sebuah anotasi ya, bagaimana menggunakan simbol secara spesial ya, yang memandu untuk mencetak ya, untuk memandu untuk mencetak atau juga melakukan kompositor ya. Jadi markup di sini adalah markup untuk elektronik, apa ya, dokumen elektronik ya, bentuknya berbagai dokumen elektronik yang sama fungsinya dengan penyajian informasi
dalam berbagai konten, dalam berbagai format, ya dalam juga berbagai pemrosesan dokumen tersebut ya. Dan markup di sini terbagi juga atas dua, yaitu disebut dengan prosedural ya dan juga deskriptif. Nah itu ya. Jadi yang dikatakan dengan deskriptif di sini adalah suatu kandungan informasi yang berkaitan dengan struktur logis atau juga konten teks yang ada dalam sebuah dokumen. Yang dasarnya adalah gambaran yang sudah dikembangkan ya dengan menggunakan pendekatan markup yang kontennya terpisah ya secara menyeluruh dari dokumen. Ya, dan deskriptif markup ya ini dapat mengidentifikasi berbagai dokumen yang terstruktur atau juga dalam bentuk chapter atau juga dalam bentuk table content ya. Sebagai contoh ya deskriptif markup di sini dikembangkan dengan berbagai item dan juga dalam berbagai bentuk paragraf ya dalam bentuk paragraf-paragraf. Dan markup di sini digunakan dengan berbagai konten yang berbeda, dengan format yang berbeda, seperti misalnya itulah yang disebut dengan namanya HTML ya, atau juga Hypertext Markup Language. Dan inilah yang disebut dengan apa ya, Portable Document Format ya, atau juga PDF ya. Jadi PDF itu merupakan bagian markup bentuk ya dokumentasi gitu ya yang berhubungan dengan data tabel dan juga deskriptif markup itu apa ya bisa dibaca secara penuh oleh mesin dan juga menggunakan domain publik dan juga secara prosedural ya bisa dibaca ya itulah yang namanya format portable document format ya dan yang berkaitan dengan pemahaman hal itu ya deskriptif atau juga prosedural ya deskriptif atau juga prosedural di sini dikembangkan ya oleh Charles Gottfried ya menggunakan original inventory markup language. Jadi markup ini adalah menggambarkan dokumen yang secara terstruktur atau memiliki atribut yang lainnya yang lengkap ya dan juga terstruktur ya dan memfasilitasi proses yang namanya indexing dan generation selective viewer. Oke, kemudian juga markup language ya. Ini merupakan bukanlah pemrograman paket bahasa ya. Akan tetapi secara mendasar ini merupakan representasi evolusi dari teks ya atau juga elektronikasi dari berbagai format ya. Jadi markup language secara spesifik aturannya adalah ya menggunakan ya kamus ya. Kemudian juga memiliki makna dan kemudian juga when and juga where markup required. Ya. Ya, berikutnya kita lihat. Nah, apakah di mana letak perbedaan antara HTML dengan XML ya? Jadi perbedaan antara hypertext markup language ya dengan extensible markup language bedanya di sini ya. Dan di mana HTML itu dasarnya untuk web. Itu bedanya yang pertama ya. Sedangkan extensible markup language dia bukan hanya bukan sebagai web ya. Tapi boleh dikatakan ya dalam berbentuk struktur informasi yang tersimpan gitu ya. Jadi penyimpanan informasi gitu ya atau juga piece of information. Dan extensible markup language di sini didefinisikan ya adalah the author can design their own document type ya. Jadi mengarah kepada dokumennya. Sedangkan XML itu adalah mengacu pada halaman webnya. Ya. Nah ini bedanya antara HTML dengan XML. Dan juga definisi standarnya menggunakan berbagai format ya dokumen yang sudah didefinisikan dan juga sudah di-tag dalam bentuk format tertentu ya. Nah, sedangkan XML di sini ya mengacu kepada yang namanya bentuk teks ya, kemudian juga bentuk
style sheet atau juga menggunakan dalam berbentuk dalam set file ya, atau juga disebut dengan XML file yang valid ya, yang membentuk yang terhadap dari HTML. Jadi di sini boleh dikatakan XML itu lebih luas ya dibanding dengan XML ya, karena XML itu hanya berkaitan dengan formatting dokumen ya, sedangkan XML lebih mengacu kepada layout penampilannya ya, atau disebut dengan web page layout. Nah, ini bedanya antara XML dengan HTML dengan XML ya. Dan komunitas ya, dan mengacu kepada misi dari Witrisi gitu, atau juga pada yang terdapat pada laman Witrisi URD, di sini misinya adalah mengembangkan berbagai spesifikasi ya, panduan atau juga software atau juga alat ya yang berhubungan dengan web tersebut dan secara potensial menyajikan informasi, kemudian juga digunakan dalam praktik e-commerce ya, dan juga mengkomunikasikan, kemudian juga melakukan collective understanding dan juga mengembangkan standar XML. Jadi standarnya didasari pada Witrisi public domain. Jadi XML Extensible Markup Language ini seluruhnya disajikan ya pada informasi pada web tersebut, di mana XML di situ apa ya, shall be strictly forward discernible over the internet ya. Lebih lanjut ya, pengembangan dari internet dengan kata lain. XML tersebut mendukung berbagai variasi aplikasi dan juga XML tersebut sesuai dengan HTML. Nah, jadi itulah ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat evolusi dari perkembangan yang namanya dokumen digital ya. Jadi perkembangan dari yang namanya dokumen digital tidak lepas ya dari yang namanya dengan berbagai platform ya, diantaranya adalah Hypertext Markup Language dan juga Extensible Markup Language. Nah, jadi XML dalam bentuk dokumen ya, di mana XML di sini adalah basis yang mendasar ya, terkait dengan penyajian informasi atau juga penyajian berbagai konten yang mengacu pada aturan yang namanya Extensible Markup Language tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat ya bagaimana XML dokumen tersebut ya, seperti ini gitu ya. Oke ya. Baik, mungkin ada yang perlu kita diskusikan di sini. Jadi bicara di chapter ini adalah kita berbicara mengenai format digital dokumen ya. Jadi format digital dokumen yang tersaji ya, inilah yang disebut dengan bagaimana dokumen digital ya. Bagaimana dokumen digital dan juga disajikan pada bisa dibaca, bisa ditampilkan di layar, kemudian juga bisa dilihat dan juga bisa dicetak ya. Jadi evolusi dari dokumen tercetak ya dengan berbagai format tadi gitu ya. Atau juga bagaimana data-data tersaji pada berbagai situs ya, bisa diklik ya, bisa dilihat, bisa dibaca gitu ya, dengan pendekatan format yang namanya XML ya. Silakan ada. Nah, ini kalau kita baca ya, bagaimana proses pemrograman atau juga pemformatan dari dokumen digital tadi. Saya kira ini tidak begitu penting ya, artinya bisa dibaca lebih lanjut. Ada? Ada? Oke lah, kalau tidak ada, saya kira itu saja pertemuan kita di malam hari ini, dan kita lanjutkan di minggu depan ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa di print screen, Bapak Ibu ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, baiklah, saya kira itu saja pertemuan kita di malam hari ini. Boleh meninggalkan ruangan ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.